Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kali ini saya tertarik untuk membahas perubahan status kelulusan P3K tahun 2023 yang kemungkinan dapat terjadi akibat sanggahan yang sudah kita lewati masanya tanggal 10 sampai dengan 12, bahkan jawab sanggah juga sudah terlewat tanggal 13 sampai dengan 19 Maret, sedangkan saat ini memasuki jeda antara jawab sanggah dengan pengumuman kelulusan pasca sanggah. Sementara untuk jadwal yang sebelumnya dari masa sanggah kemudian ada jawab sanggah, jedanya itu tidak terlalu lama. Dari masa jawab sanggah ini tanggal 13 Februari 2023, kemudian selang 7 hari tanggal 20 itu sudah mulai pengumuman kelulusan pasca sanggah. Sedangkan untuk jadwal yang baru, jadwal penyesuaian, itu jedanya antara jawab sanggah 19 Maret ke 9 April sekitar 20 hari. Kemungkinannya seperti apa? Kenapa ini bisa terlambat? Bahkan mungkin jawaban sanggah pun belum ada ya teman-teman semuanya. Akan kita bahas. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita lanjutkan terkait perbedaan jeda antara jawab sanggah ke pengumuman kelulusan pasca sanggah ini. Dari sebelumnya 7 hari kemudian menjadi 20 hari. Ini seperti apa kemungkinannya? Apa memang Panselnas membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menjawab sanggahan dari para pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi tahun 2022? Karena dari jadwal jawab sanggah sendiri ini ternyata belum ada jawaban, bahkan sampai dengan tanggal 23 Maret ini belum ada kejelasan tentang jawab sanggah yang dimaksud. Nah, kemungkinan yang pertama ini terkait dengan sanggahan yang dilakukan oleh instansi. Karena ada beberapa permasalahan. Salah satu contoh kasus di Jakarta ini adanya penempatan pelamar prioritas pertama sekolah yang sudah regrouping. Ini ditemukan kasus di DKI Jakarta. Di Magetan juga sama, ada 56 guru P3K ditempatkan di sekolah yang sudah tutup. Persoalan ini juga dulu pernah terjadi ya di tahun 2021 di Yogyakarta. Berarti bukan kali ini saja sekolah yang sudah dinyatakan tutup akibat regrouping itu masih diberi formasi atau masih ada pelamar yang ditempatkan pada sekolah tersebut ya. Kemudian apabila terjadi persoalan yang seperti ini, langkah yang dilakukan oleh dinas itu berkirim surat kepada Panselnas bagaimana edaran yang disampaikan Panselnas ini ya, untuk relokasi atau redistribusi usulan perpindahan penempatan dengan alasan sekolah merger, tutup, siswa habis, atau sekolah Kementerian Pusat. Dipersilakan untuk bersurat ke Kemenpan RB dan ditujukan kepada Menteri Pan RB, relokasi atau redistribusi atau usulan perpindahan penempatan dengan alasan jauh, terus analisis beban kerja, alasan relokasi lain, silakan untuk bersurat ke Kemendikbudristek dan ditujukan kepada Mendikbudristek Seki Sekretaris Dirjen KTK dengan melampirkan lokasi penempatan dan lokasi usulan yang dilengkapi dengan NPSN-nya. Artinya proses ini jelas sedang berlangsung di Kemendikbudristek, sehingga untuk jawab sanggah yang tadinya itu tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2023 belum ada kejelasan sampai dengan 23 Maret ini. Bahkan jeda waktu untuk penyesuaian jadwal seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022 yang sudah diumumkan sebelumnya itu sangat panjang ya, dari tanggal 19 Maret akhir sanggahan ini, akhir jawab sanggah ini sampai pengumuman 9 dan 10 April 2023 ini cukup jauh. Itu salah satu kemungkinan yang pertama karena adanya sanggahan dari instansi daerah dengan beberapa persoalan yang tadi dicontohkan, salah satunya adalah sekolah yang sudah regroup. Kemudian kemungkinan yang kedua, bagi teman-teman yang sudah mengajukan sanggahan tetapi sanggahannya itu tidak sesuai dengan kriteria, artinya tidak memenuhi syarat sanggahan. Misalkan tidak ada bukti yang
sesuai dengan ketentuan ya, contohnya seperti itu, atau memang sanggahan itu mengada-ada, menyanggah orang lain dan sebagainya. Seperti yang disampaikan Bu Nunuk Suryani bahwa sanggahan itu ada sanggahan dari instansi dan sanggahan dari pelamar sendiri. Kalau sanggahan dari pelamar jelas ketika kita merasa dirugikan atas pengumuman hasil seleksi tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya, sehingga kita membuat suatu argumen dan mengirimkan bukti otentik agar bisa diterima sanggahan kita. Kemungkinan berikutnya yaitu adanya puluhan ribu dari para pelamar yang mengajukan sanggahan, bahkan mungkin bisa 50-an ribu dan seterusnya ya. Dan dari ribuan yang masuk ya, pengajuan sanggahan ini tentu oleh Panselnas itu verifikasi sekiranya sanggahan yang sesuai dengan ketentuan ada berapa, baru nanti dilakukan jawab sanggah, sehingga ada rentang waktu dari jawab sanggah ini yang sebelumnya itu hanya 7 hari menjadi 20 hari. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu sedang dipersiapkan oleh Panselnas pengumuman kelulusan pasca sanggah ini karena berbagai pertimbangan tersebut. Misalnya tadi ada sekolah yang sudah regrouping ditempati oleh pelamar P1, misalnya seperti itu, yang dari swasta ya, karena dari swasta kan tidak punya sekolah induk sehingga dia ditempatkan di sekolah yang ternyata sudah regrouping. Ini menandakan bahwa penentuan penempatan untuk semua pelamar itu dilakukan oleh instansi pusat atau dari Panselnas sendiri. Karena jika yang melakukan penempatan itu daerah, tentu daerah akan paham bahwa sekolah tersebut sudah direkrup. Nah, jika pengajuan seperti itu dari instansi daerah yang bersurat kepada Panselnas, tentu dicarikan lokasi baru yang diusulkan tadi sesuai dengan apa yang disampaikan dalam surat sanggahan. Kemudian nanti juga butuh proses lagi ketika sekolah itu sebelumnya tidak membuka formasi, otomatis akan ada keputusan tentang penyesuaian kebutuhan formasi P3K tahun 2022. Belum lagi terkait dengan usulan perpindahan penempatan dengan alasan jauh ya, analisis beban kerja atau alasan relokasi lain. Contohnya misalkan ABK atau analisis beban kerja dalam suatu sekolah tersebut ternyata yang ditempatkan terlalu banyak sehingga over jam, sampai ada yang kekurangan jam, misalkan ditempatkan di sekolah A, sebenarnya dia hanya butuh guru 3, tetapi yang ditempatkan di situ ada 5, berarti ada over 2. Dan kemungkinan perubahan untuk semua pelamar itu juga mungkin saja terjadi, tapi nanti ketika sudah pengumuman kelulusan pasca sanggah pada menu SSCSN masing-masing. Dan untuk jeda waktu dari tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 8 April 2023 ini sebagai penentuan ya untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah yang nantinya bisa saja dari lulus menjadi tidak lulus atau dari tidak lulus menjadi lulus, karena pengumuman prasanggah itu sifatnya belum final. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang sudah dinyatakan lulus pada seleksi P3K tahun 2023 tidak ada perubahan apapun, dan kalaupun ada teman-teman kita yang ditempatkan pada sekolah yang regrouping atau sekolah dengan kelebihan guru, mudah-mudahan ada solusi yang tidak harus menggeser teman-teman kita yang sudah dinyatakan lulus sebelumnya. Demikian teman-teman semuanya, mudah-mudahan menjadi tambahan informasi, sifatnya hanya diskusi. Jika ada yang punya pendapat lain silahkan isikan kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.